Mana nih temennya yang lain? Pas segini aja yang kuliah. Ini kenapa yang submit tugas di Smart 2 kok cuma 5 orang? Yang lain belum pada selesai. Belum masuk, Pak. Banyak yang belum registrasi, Pak. Ada yang ditunggu nggak nih? Atau kita mulai aja? Sebentar, Pak, nunggu yang lainnya mau baru ini, Pak. Dia mau baru masuk semua.
berapa orang ini? 12 orang. Ayo kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Jadi langsung materi aja ya. Jadi hari ini, minggu ini kita mau bahas 2 materi karena jadwalnya kan minggu depan 2 minggu lagi, mulai dari tanggal 1 November seharusnya udah masuk UTS ya. Kenapa kayak gitu? Oke, jadi materi kita hari ini yang pertama ini tentang Dynamic Host Protocol. Ada yang mau ngasih pendapat dulu tentang apa itu DHCP atau Dynamic Host Protocol? Ya, jadi kalau dari namanya kan Dynamic Host Protocol, artinya Dynamic Host Configuration Protocol, itu artinya protokol atau aturan-aturan yang berbasisnya arsitektur atau client server dipakai untuk memudahkan konfigurasi atau pengaturan alamat IP dari sebuah device perangkat dalam satu jaringan. Nah, kemudian sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Jadi namanya dynamic, konfigurasinya dinamis dia. Ketika ada perangkat baru yang masuk ke jaringan tersebut, dia otomatis mendapatkan alamat IP. Nah, sedangkan ketika DHCP tidak diaktifkan di perangkat, baik itu komputer atau routernya atau server, maka kita sebagai network administratornya harus memberikan IP statik di perangkat yang baru itu. Ya, jadi namanya Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi konfigurasi di host sebuah protokol yang melakukan konfigurasi kepada host secara dinamis, itulah kalau dari bahasanya diartikan. Kenapa kita harus menggunakan IP DHCP? Itu karena jadi kan kalau di network interface card itu di NIC-nya ada MAC. MAC itu unik, cuma tidak terstruktur, sedangkan IP itu lebih terstruktur. Nah, kemudian IP address juga mengandung network address dan host address-nya. Jadi IP itu lebih general daripada sebuah MAC address. So IP tidak bisa langsung dibuat sebelum networknya terbentuk. Nah, kalau MAC kan physical address-nya nggak bisa dibuat sebelum perangkatnya ada gitu. Kalau IP berdasarkan si jaringannya tersebut. Kemudian bagaimana sih cara kerja sebuah DHCP itu? Jadi DHCP itu protokol yang menggunakan arsitektur client server tadi. Jadi di DHCP harus ada 2 pihak yang bekerja. Yang pertama yang memberikan IP dan yang meminta IP, atau biasa disebut DHCP server dan DHCP client. Ya namanya fungsi. Kemudian fungsi dari sebuah server ya
biasalah namanya server. Serve artinya kan layanan. Jadi kalau server ya pelayan. DHCP server artinya dia berfungsi sebagai pemberi alamat IP kepada si DHCP klien. Beberapa sistem operasi jaringan seperti Windows Server atau Ubuntu sebenarnya bisa dijadikan DHCP. Nah, kemudian kalau sekarang di router itu kan di network 3 di layer network di network layer atau di layer 3 itu udah bisa juga si sebuah router menjadi sebuah DHCP server. Jadi tidak tergantung pada server fisik yang lebih jauh. Nah, kemudian kalau DHCP klien ya seperti kebalikan dari sebuah server, dia sebuah klien perangkat yang meminta IP kepada si server. Jadi gimana sih si server itu menentukan IP untuk sebuah klien? Nah, jadi si server itu harus yang pertama harus memiliki DHCP pool, yaitu sebuah alamat IP dalam satu blok atau satu subnet. Nah, kemudian IP dari DHCP pool ini untuk waktu yang ditentukan dikasih nih ke klien atau disewakan. Itu kalau kita suka nyeting router biasanya disebutnya list time-nya. Jadi bisa kita setting apakah satu IP untuk sebuah perangkat itu berlaku beberapa menit atau beberapa jam atau hingga beberapa hari. Kemudian gimana kalau masanya habis, klien akan meminta server untuk memberikan alamat IP yang baru atau bisa melakukan perpanjangan sewanya. Nah, kemudian DHCP klien akan mencoba mendapatkan penyewaan alamat IP dari sebuah DHCP server dalam proses 4 langkah nih. Yang pertama DHCP discovery atau DHCP discover. Si klien ini ketika klien masuk ke sebuah jaringan yang baru, dia akan meminta request nih. Siapa yang punya IP pool, sisa IP pool. DHCP server mana nih yang masih punya IP pool? Gua minta IP sih gitu. Nah, kemudian dari si server yang menerima broadcast akan mengecek nih apakah dia masih punya sisa IP yang disediakan untuk dia. Kemudian memberikan, kalau ada berarti si server akan ngasih IP ke klien atau disebutnya DHCP offer. Jadi yang pertama discover, yang kedua offer, kemudian yang ketiga nih request. Jadi setelah server ngasih tahu nih, gue punya IP. Nah kemudian si klien ngelanjutin lagi nih, gue request IP dong, gitu. Jadi nanti setelah request diterima si server, kemudian si klien akan dapat IP-nya atau DHCP acknowledge. Nah ini kalau di jaringan komputer biasanya disebutnya dengan handshake atau jadi ada offer, ada request, ada acknowledge gitu. DHCP server akan merespon si request yang sebelumnya di langkah ketiga. Kemudian DHCP server akan memberikan alamat kepada si klien, alamat IP. Nah, barulah si klien ini bisa terhubung ke internet, ke sebuah jaringan internet yang lebih luas lagi. Seperti itu. Nah, untuk klien yang sebelumnya pernah meminta alamat kepada server yang sama, jadi yang 3 tahap tadi dipotong menjadi yang 4 tahap sebelumnya. Yang 4 tahap dari discover, offer sampai request terus acknowledge. Maka
hanya 3 tahap yang dipakai. Yang di bawah ini yang acknowledge sama requestnya diganti mungkin dengan namanya renewal. Kemudian ini kan otomatis ya. Gimana kalau kita mau minta ganti manual? Bisa aja gitu. Kita bisa lakukan dengan pertama mutus jaringan internetnya ya, jaringan kita yang terhubung, atau dengan kalau di terminal Windows itu di command prompt bisa kita ganti dengan IP flash atau IP apa gitu komennya, saya lupa. Kemudian DHCP itu sifatnya stand alone atau berdiri sendiri, sehingga di dalam sebuah jaringan bisa aja terdapat beberapa DHCP server basis data alamat IP yang di dalam sebuah DHCP server tidak akan direplikasi ke DHCP server lainnya. Hal ini dapat menjadi masalah jika konfigurasi antar dua DHCP berbenturan. Nah, kemudian di sini nanti nih, karena protokol IP tidak mengizinkan dua host memiliki alamat yang sama. Ya, kalau ilustrasinya seperti ini sih. Ketika sebuah perangkat nih baru masuk ke jaringan, kemudian di sini agent ini maksudnya si router, ya, kemudian si router menawarkan nih masuk ke jaringan, kan kita terkoneksi ke router, si router ada ini membroadcast apakah ada DHCP server yang masih punya slot untuk device baru. Kemudian si DHCP server mengirimkan offer ke agent melanjutkan ke klien. Nah, kemudian dari klien minta request. Nah, jadi di dalam DHCP server itu apa aja sih yang dari dia di DHCP ini, apa aja yang dimuat informasinya? Yang pertama yang jelas ada alamat IP, ada subnet mask, ada domain name, ada default gateway, juga ada DNS-nya. Jadi Dynamic Host Configuration Protocol itu ada 5 key figure ini. Key feature yang dipakai untuk sebuah perangkat bisa terhubung ke jaringan. Ada yang ditanyakan tentang DHCP? Cukup, Pak. Apa kesimpulannya DHCP? Ada yang bisa nyimpulkan? Ada yang bisa nyimpulkan nggak ini? Ya, jadi untuk memudahkan kita dalam mengkonfigurasi sebuah jaringan itu kita bisa menggunakan DHCP untuk memudahkan perangkat-perangkat yang baru terhubung ke internet. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, dilanjut aja ya. Ada yang mau tanya nggak ini? Halo guys, yang lain guys. Udah pada paham lah harusnya ya. Ini mata kuliah telat. Ini yang masuk cuma 10 orang ya, Pak. Kenapa? Yang masuk cuma 10 orang. 15.
Nggak ada yang mau tanya nih. 14 semua. Cara membuat desain topologi jaringan tadi, Pak. Aduh, Gimana? cara membuat desain topologi jaringan, Pak, di Cisco, Pak. Oh, ya itu nanti lah ya. Udah agak lupa. Ya nanti. Nah, ya udah kita lanjut ke materi berikutnya dulu. Iya, Pak. Bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Man. Ya, jadi berikutnya ini materi sampai pertengahan semester kita sampai ke BGP atau Border Gateway Protocol. Apa sih itu BGP? Kalau kita ngomongin protokol tadi sebelumnya udah ada DHCP, kemudian ada Internet Protocol atau IP, kemudian ada OSPF kemarin, Open Shortest First di bagian routing protokol. Itu algoritma nih, tapi itu namanya termasuk di protokol routing. Nah, kalau BGP ini apalagi nih, protokol apa lagi? Jadi sebuah routing protokol juga yang digunakan untuk bertukar informasi di antara dua buah atau beberapa jaringan yang berbeda. Nah, kemarin kalau kita ingat di bagian di mata waktu kita bahas tentang routing protokol kan ada interior protokol sama interior routing dan exterior routing. Nah, kalau exterior ini BGP ini dipakainya di exterior gateway protocol atau exterior routing. Jadi dia khususnya untuk menjalurkan jaringan yang keluar dari sebuah network tertentu. Nah, kalau penjelasan secara teknisnya ada di RFC 4271. Apa itu RFC lagi? Banyak istilah baru nih kayaknya. RFC itu semacam regulasi yang dikeluarkan oleh badan terkait untuk untuk banyak aturan. Jadi RFC ini biasanya diterbitin sama badan-badan internasional. Jadi kalau kita misal mau mengembangkan sesuatu, kita harus lihat dulu ada RFC-nya nggak, bisa, atau nanti kita daftarkan hasil penemuan kita ke RFC ini dengan RFC. Semacam hak paten gitu. Nah, kemudian di RFC 4276 ini memberikan bagaimana sebuah implementasi dari sebuah BGP. Kalau yang 4277 bagaimana operasi dari sebuah BGP. Nah, kemudian BGP itu gimana sih? Awal mulanya itu berdasarkan autonomous system sebagai cornerstone atau batu loncatan dari sebuah BGP atau jadi BGP itu sebuah AS autonomous system ini sebuah identitas dari sebuah jaringan dengan routing protokol yang biasa, kayak OSPF. Jadi kalau kalau ada jaringan di dalamnya masih menggunakan OSPF itu kita disebutnya common atau jaringan dengan routing yang biasa-biasa aja gitu. Nah, kemudian kalau BGP itu gimana sih? Kalau BGP itu bekerja berdasarkan vektor, distance vector protokol. Kalau kemarin kita ingat distance vector routingnya. Kemudian di dalamnya ada incremental updates atau pengulangan yang dilakukan terus-menerus, pembaruan terus-menerus. Kemudian ada beberapa opsi untuk enforcement-nya.
dipakainya untuk classless interdomain routing. Kemudian digunakan umumnya untuk backbone atau backbone atau ya pokoknya yang bagian misalnya menghubungkan antar negara gitu. Nah, kemudian umumnya menggunakan autonomous system. Nanti kalau ada yang bingung nih, apa itu autonomous system, nanti kita bahas sedikit. Nah, jadi kalau kemarin kita ingat distant vector protocol kan berdasarkan kita menghitung berdasarkan hop yang terhubung di sebuah jaringan. Nah, jadi BGP ini juga berdasarkan vektor juga. Jadi kita menghitung hop. Path vector protocol mendefinisikan sebuah route sebagai pasangan antara tujuan dan attribute of the path. Nah, jadi path vector ini artinya dia sebuah jaringan, sebuah protokol di mana dia memuat rute itu memiliki alamat destinasi, kemudian ada atribut dari sebuah jalurnya itu sendiri sampai untuk ke destinasinya. Ini contohnya kalau kita lihat dari IP 12.6.126.0/24 ke 207.126.9634. Ini besar datanya, kemudian ini TTL-nya, time to live-nya. Nah, kemudian di sini AS path atau jaringan-jaringan yang terhubung. Jadi kita untuk nyampe ke titik I itu harus melewati jaringan dengan AS number 6461700 dan sekian-sekian. Nah, contohnya seperti ini nih. Path vector itu ya kalau kita bicara vektor sama kayak distant vector yang kemarin, prinsipnya masih sama. Jadi mungkin nggak akan saya jelaskan dengan detail. Jadi ketika sebuah network nih, awan-awan ini kan artinya menggambarkan sebuah jaringan yang rumit. Jadi di ujung-ujungnya ini ada router dengan BGP capability atau si router yang Putus, Pak. Oh ya, putus-putus masih. Oke, gimana? Ya, jadi konsep dasarnya masih sama dengan distant vector. Dia akan mencari hop-hop terdekat untuk ke sebuah jaringan yang lain untuk dapat terhubung. Kemudian di dalam prosesnya itu ada beberapa tahapan yang bisa kita definisikan. Yang pertama itu ada transit, kemudian ada peering, ada default. Defaultnya berarti ada yang pertama transitnya. Di sini artinya bukan berhenti sejenak, tapi dia sebagai tempat untuk antar jaringan itu lewat dia. Jadi dia cuma melewatkan data aja, datanya nggak masuk ke jaringan itu. Ini gratis. Kemudian ada peering atau peer itu kan tunggal ya. Kalau peering itu artinya untuk mencocokkan aja, memasangkan antara ini exchanging ini artinya bertukar informasi routing di dalam sebuah traffic atau di dalam sebuah jaringan. Nah, kalau default ya untuk mengirimkan traffic ketika di sana tidak ada tujuannya tidak jelas di dalam routing tabelnya. Ya, kemudian ada default free zone, itu yang dibuat di router internet ketika sebuah data yang masuk ke dalam router ingin diteruskan tapi tidak memiliki
tujuan yang jelas, maka akan masuk ke namanya loop atau default free zone ini. Ini kalau ilustrasi dari peering dan transit example yang tadi. Jadi ketika ada ISPA, ISPB, dan ISPC ini mau saling terhubung. A dan B bisa saling berpasangan, kemudian membutuhkan tempat transit nih untuk menuju ke C, yaitu melalui backbone ISP atau provider D, seperti itu. Nah, kemudian nih, apa sih autonomous system itu? Jadi autonomous system itu sebuah identitas, kan tadi di awal kita sampaikan bahwa AS itu sebuah identitas dari sebuah jaringan yang sangat rumit. Nah, jadi kalau kita bicara jaringan komputer, AS itu untuk menggambarkan sebuah jaringan komputer yang besar. Kita simpelkan menjadi, kita abstrakkan menjadi sebuah router dengan AS number tertentu. Jadi collection of the same routing policy, kemudian ada single routing protocol under single ownership trust administrative control. Nah, identified by unique 32 bit integer. Nah, AS number itu dia dimiliki satu badan, single ownership artinya antara perusahaan tidak bisa memiliki AS autonomous system nomor AS yang sama, karena dia itu diidentifikasikan dengan 32 bit. Tapi kemudian karena internet semakin berkembang dan semakin lebih kompleks, ini dikembangkan lagi ke menjadi 64 bit. Originalnya 16 bit, kemudian ke 32 bit. Maaf, saya salah ngasih tadi. Yang pertama nih, jadi angkatan pertama dulu AS numbernya. AS numbernya 0 sampai 65535, dan kemudian yang 32 bit berdasarkan RFC 4893 dari 65536 sampai 4 miliar, seperti itu. Nah, jadi kemudian ada sama halnya kayak pembagian IP addressing waktu itu kan, ada yang dipesan, kemudian ada yang menjadi public, kemudian ada yang khusus tertentu untuk dokumentasi, untuk peraturan aja, ada regulasi tertentunya. Kemudian ada yang dialokasikan juga nih untuk private use. Kemudian ada di 12 bit ya, 32 bit range in 16 bit word. Ada yang unik ini udah ada aturannya sendiri. Nah, kemudian gimana biar kita bisa dapat AS number ini? Yang pertama harus ke sini, Regional Internet Registry. Jadi kalau kita di Indonesia mau punya AS number, kita harus daftar ke IDNIC atau Indonesian Network apa gitu. Ya, yang kemarin kita bisa tengok di situ. Cari aja di IDNIC. Kemudian ada beberapa nih aturan-aturan yang lain. Nanti kita tengok contoh AS numbernya aja. Nah, kemudian kalau BGP, cara mengkonfigurasi BGP nih, contohnya di router Cisco iOS dengan command enables BGP dan seterusnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang BGP atau Border Gateway Protocol?
ya enggak? Pengen tanya tapi nggak mudeng itu bahasanya. Tante. Jadi ya yang kalau dengerin kan pasti ada lah yang ketangkep sedikit. Ada sih Pak yang tahu. Contohnya kita kemana tadi ngecek. Hmm, sebentar. Minggu depan udah UTS ya Pak, PTS. Ya, jadi materi sampai setengah semester sampai sini, kemudian ada UTS. Sebenarnya jadwal UTS itu minggu depan atau minggu depannya lagi ya? Ini harusnya Kemarin di edaran tanggal 23, 25 gitu Pak. 23 sampai 25. Mungkin 25 sampai 30 itu. Iya mungkin kan gantian, kita kan fakultasnya banyak Pak, prodinya juga. Ya kalau kampus itu biasa atau bareng-bareng UTS-nya. Ya segitu dulu sih. Ini sisanya kalau dari slide cuma bagaimana cara mengkonfigurasi dari sebuah BGP. Nah, kalau kita nih sebagai pengguna, kemana kira-kira ininya? Kita kan nggak punya BGP nih, tapi kok masih bisa terhubung ke internet? Ada yang tahu kenapa? Gimana? Ini Pak, mungkin kita nggak pakai BGP tapi kita kan punya BTS Pak, nggak perlu BGP Pak. Boleh satu tuh, Mas Imam. Yang lain ada yang pendapat? Mau tanya sulit bahasanya Pak. Apa sulitnya di mana? Nggak mudeng Pak. Ya pokoknya BGP, Border Gateway Protocol, yang menghubungkan antar jaringan. Mungkin kita tak gambarkan sedikit. Jadi kalau kita bicara jaringan ya, contohnya kita nih di UNU. Di UNU itu kita punya jaringan komputer, kita punya jaringan internet. Taruhlah kita punya beberapa akses point. Akses point ya, kalau bulat silang gini artinya akses point. Kemudian akses point ini terhubung ke akses point yang lain. Ini router nih, ini router 1, ini router 2. Nah, kemudian dari sini bisa ke akses point. Sini akses point, kemudian di sini kita punya perangkat wifi yang bisa pakai wifi atau HP lah, taruh di sini HP. Nah tersambung ke sini. Nah kemudian dari akses point ini kita pasangkan juga ke switch. Dari switch kita pasangkan ke komputer misalnya. Misalkan switch ini ke komputer. Nah kalau kayak gini kan kita punya jaringan. Kita punya jaringan komputer nih. Nah ini jaringan komputer berbasis IP. Nah, tapi kalau kayak gini udah bisa terhubung ke internet belum?
Belum kali ya. Kenapa belum? ISP-nya kan belum ada tuh, Pak. Ya, benar. Jadi karena belum kita hubungkan ke internet service provider ya belum bisa terhubung ke internet. Nah, jadilah ke sini kita hubungkan ke namanya ISP. ISP juga kan pasti lewat router. ISP di sini. Dari ISP ini barulah ke internet, ke dunia. Di sini ISP yang lain atau dari negara yang lain. Internet lah. Nah, sebenarnya eh, kenapa sih suka digambarkan dengan awan itu? Si internet itu kenapa suka digambarkan dengan awan? Cloud. Karena internet itu biasanya pakai udara ya Pak ya, kayak air wireless itu Pak ya. Jadi digambarin awan mungkin dia karena di atas lewatnya ya kali ya. Nggak, kurang teknis sih, kurang teknis. Kalau kemarin ada yang ikut IMKOS, di situ kan saya Aku ikut sampai selesai loh Pak. ya cuma kan Berarti Tapi kan slide-nya itu Inggris semua Pak, nggak ada Indonesianya itu. ya kok ada nggak kenapa kita suka digambarkan dengan cloud, terus kemudian ada istilah cloud computing. Ada yang mau kasih pendapat? Imam terus nih yang ngomong dari tadi. Imam Jangan. Solikin Pak, tenan Pak. Kemudian kalau kemarin ada yang ikut IMKOS kemudian mendengarkan sedikit tentang apa yang saya sampaikan kan, saya bahas tentang abstraksi di situ. Jadi abstraksi itu gimana sih kita menyederhanakan sesuatu yang rumit? Simpelnya seperti itu abstraksi. Nah, cloud ini merupakan abstraksi dari internet, dari jaringan komputer dengan IP internet. Karena sebenarnya ini orang males artinya kan, kalau menyederhanakan sesuatu kan berarti dia males untuk membuat yang rumit. Jadi jaringan yang begitu kompleks dengan banyak router dan perangkat yang terhubung kita gambarkan saja dengan awan. Nah, jadi taruhlah di sini terhubung ke awan gitu. Jadilah Oh, berarti cloud. kesimpulan dari si awan itu tadi anu Pak ya, apa? Sekumpulan dari jaringan yang agak rumit itu ya. Ya, benar. Kalau kita tahu awan kan, awan susurannya molekul air ya, H2O. Nah, kemudian H2O ini kan kalau kita ingat, kalau ada yang belajar kimia, kan namanya ikatan ini rantai kimia itu H2O terkumpul lah. Kemudian H2O yang banyak ini atau air yang banyak ini terkumpul jadi satu membentuk awan. Jadi di sini ada banyak komponen hidrogen dan oksigen. Filosofinya di situ kalau untuk teknologi cloud. Nah, kemudian kita kembali ke materi BGP. Dari UNU nih sudah terhubung ke ISP, kemudian bisa ke internet. Tadi kan dinyatakan kalau kita nggak punya BGP, nggak bisa langsung terhubung ke internet. Berarti BGP-nya di mana? Ya, BGP-nya yang di sini nih. BGP yang menghubungkan dari lokal ke internet. Lokal ke dunia Pak ya, tengah-tengahnya dia sambungannya. Ya, betul. Di sini taruhlah kita IndiHome atau Telkom. Telkom di sini dia punya Telkom juga kan punya banyak pelanggan di sini, nggak cuma UNU. Misalkan taruhlah di sini apalagi Unila, belum lagi yang consumer individu, personal consumernya dan yang lain. Di rumah aja punya sekarang Pak, kota itu. Iya.
Jadilah si IndiHome ini memiliki namanya AS number. Telkom sih, Telkom punya namanya AS number tertentu untuk bisa terhubung ke internet. Jadi si Telkom ini punya router, dia punya jaringan yang begitu kompleks. Di sini lokalnya. Kalau Telkom kita menangani Indonesia berarti jatuhnya wide lah ya, WAN. Si Telkom punya WAN. Kemudian untuk terhubung ke Facebook yang di Amerika, si Facebook itu juga punya AS number gitu. Facebook AS. Nah, AS menghubungkan ke data centernya dia yang juga terhubung dengan cloudnya dia. WAN-nya FB, di sini WAN-nya Telkom gitu. Nah, jadi BGP itu di sini fungsinya. Kenapa nggak pakai IP biasa? Karena skalanya ya. Jadi kan kalau udah pemain-pemain besar gini, nggak banyak sih, lebih sedikit ketimbang kita yang kroco-kroco yang punya IP biasa, gitu sih. Seperti itu. Karena skalanya yang lebih besar ya Pak ya. Ya. Jadi kalau skala AS number kan tadi untuk terhubung ke internet. Nah, kita sebagai korporasi bisa nggak minta AS number? Ya bisa juga dengan pesen di ID NIC itu. Kalau kita punya Nambah duit berarti Pak ya, upgrade. ya, ntar kita cari. Gimana mendapatkan AS number? Nah, itu harus menjadi anggota ID NIC ACGI yang harus memiliki IP address terlebih dahulu. Jadi begitu kita pesen IP public di ID NIC, kita juga bisa dapat AS number. Kemudian bisa lagi nih. Contohnya kalau kita Unula nih, Unul Lampung mau punya AS number bisa nggak? Bisa juga. Contohnya di sini ada ITB yang saya pakai. Dia punya AS number nomornya AS 4796. Jadi dia masih tergolong pemilik AS number angkatan pertama. Kalau kita ingat yang di sini tadi kan AS number yang 16 bit. Nah, sampai 65.535. AS-nya di sini 4796. Ini ITB. Kemudian kita coba cari yang lain misalnya Unila. Unil Lampung di searching ada nggak Pak? Nah, kalau Unila ternyata nggak punya host ini. Unila ACID ini nggak punya AS number sendiri, atau Unila belum punya AS number. Jadi dia masih pakai teknologi cloudnya dari hostinger internasional. Kalau Unil Lampung ya. Nah, Unil Lampung nih. Unil Lampung ternyata masih pakai di rumah web. Hostingnya masih di rumah web ACID. Itu ada di AS 58487 AS numbernya. Yang lain misal apa? Artinya kalau ITB tadi dia udah punya server sendiri. Dia nggak lagi pakai hosting orang luar, hosting di luar, cuma dia sudah punya hostingnya sendiri. Kalau UMY coba. Nah, nih contohnya UMY nih.
Jadi UMY itu Muhammadiyah Jogja, kampus S1 saya. Dia udah punya AS number sendiri. Kalau kode prefixnya itu ID NIC UMY AS ID. Artinya dia memesan ke ID NIC untuk pesan IP sehingga dapat AS number. Gitu. Kemudian yang lain misalnya pandi.id juga. Tadi kalau kita lihat rumah web. Kalau rumah web itu apa ya ini? Rumahweb.com. Rumahweb.com. Nah, rumahweb.com nih ternyata dia punya, dia masih numpang juga nih di Cloudflare. Ini AS-nya. Ya gitu. Oh, itu ini bisa dijual belikan lagi tuh, Pak. Iya. Segala yang ada di internet itu bisa dijual belikan. Jadi kalau ada yang mau bisnis hosting mungkin bisa dipelajari nih. Cari sewa yang murah, kita namanya reseller biasanya. Reseller hosting. Kemudian apa lagi? Ya jadi ini AS number ini yang dipakai di konfigurasi BGP-nya. Kalau kita tengok konfigurasi lengkap tadi, jadi kita setting bukan alamat IP di sebuah router, tapi sebuah AS number di BGP-nya. Nah, contohnya ini kita mengkonfigurasi BGP yang keluar. Jadi kita punya topologi seperti ini. Di router A kita kasih AS number-nya 100. Kemudian di router C kita kasih AS number-nya 101. Nah, jadi kemudian di sini. Jadi ini yang pertama ada alamat IP address di interface yang keluar. Kemudian ada router BGP. Local AS number, kemudian di sini ada neckboard untuk BGP ke tetangga gitu istilahnya. Jadi kita kalau mau ke network misal di network C ini di AS101 IP-nya sekian, ternyata ada di AS number 101 dari 102 ke berapa lah misalnya. Nah 1002 ini ada di AS 100 seperti itu. Jadi dia bukan lagi mencari IP tapi mencari AS numbernya. Kemudian kan tadi saya suruh siapkan jawaban yang tugas nomor 3. Ada yang mau presentasi nggak? Ada yang mau ngasih jawabannya nggak? Jadi harapan saya output dari mata kuliah ini kalian bisa merancang jaringan lah paling enggak. Mas Mutarom gimana? Jawabanku baru 2 nomor ini Pak, nomor 1 dan 2. Nomor 3-nya ini tadi udah download softwarenya Cisco tapi belum sempat dibuat karena tadi masih ngerjain deadline raport ini. Oh.
Nomor tiganya belum. Siapa nih? Nggak ada yang mau ini gambarin. Pak mau tanya Pak, Ya, itu kan apa ada 5 divisi kan? Itu kita mm-mm. terbangnya pakai yang slash 22 apa beda lagi Pak? Ya itu terserah kalian ya. Kan saya beri kebebasan. Mungkin Misalnya gini, saya jelasinnya juga kurang kurang lengkap ya. Mungkin nanti kita bahas sedikit tentang numbering lagi, tentang IP addressing lagi. Nanti mungkin, nah tapi untuk menggambarkan, coba kita belajar gambar dulu. Nah, contohnya Nah, masuk nih Pak. kalau kita pakai pakai tracer di sini ya. Nah, jadi di sini di bagian bawah ini ada network device tuh kalau kebaca tulisannya. Kemudian ada end device itu semacam komputer dan lain-lain. Kemudian ada komponen yang lain lah. Terus ada connection, ini biasanya kabel-kabelnya. Nah, kalau di bagian network device ini ada router, ada switch, ada hubs atau yang lain. Kemudian ada wireless device, security lah. Ya, kalau kita mau simulasi apa topologi ya kita gambarkan aja, kita pasang router di sini misal. Router 0. Kemudian di sini router 1 dan seterusnya. Kemudian setiap router kita tambahkan switch. Di sini ada switch 0, switch 1. Kemudian ada switch 2. Nah, kemudian dari situ Jadi kita bingungnya satu divisi 20 komputer Pak. Bingung lah nyusun Pak. Wih routernya kayak piro Pak. 20 komputer. iya iya ya. Nah, nanti mungkin sedikit kita bahas tentang jaringan, gambar jaringannya. Kemudian kalau cablingnya di sini, ini kalau yang ini artinya auto nih, automatically choose connection type. Kita pernah bahas nggak sih koneksi antar router, antar switch atau router ke switch, switch ke komputer? Ada namanya strike kabel, ada yang cross kabel. Crossover kabel. Ya, strike itu untuk antar perangkat layer 3 kalau nggak salah. Nah, ya ini kalau kalau di pakai tracer kita pakai yang automatically aja, dia milih sendiri. Nah ini strike itu berarti antara router ke komputer misalnya. Kalau yang cross antar router. Tapi Jadi biasanya itu beda jenis device ya Pak ya. ya, cuma kalau sekarang Crossover yang sesama jenis. ya kalau cross itu malah yang sesama, device-nya sejenis. Jadi yang buat standar kayak gitu dari siapa Pak? IEEE itu bukan sih? Kalau iya salah satunya IEEE, ada ACM juga. Ya banyak lah badan-badan internasional itu. Kenapa ini? Oh ini udah habis ininya, portnya. Jadi waktu milih port di paket tracer, waktu milih perangkatnya juga dilihat ada berapa portnya. Contohnya di sini Ada keterangannya Pak di situ portnya Pak. ada nih. Kalau kursornya kita arahkan ke router kan, nah, ini, ada jumlah portnya. Nah jadi kalau
Tadi saya pakai Cisco 4331. Ini kan ketahuan nih, ada port apa aja di sini. Ada Ethernet, gigabit Ethernet ada 3 biji. Kemudian ada hostname, identitas sederhananya di sini. Nah, kemudian kalau yang portnya agak banyak itu coba ke miscellaneous, kemudian di 2811. Di sini portnya ada banyak. Nah, banyak tuh dari atas sampai bawah. Kalau router Cisco, kalau kita pakai default kabel, dia pakainya di serial 00 ini. Jadi pakai kabel serial itu lebih cepat transfer datanya daripada pakai LAN. Cuma kabelnya juga lebih besar. Nah, kemudian sampai sini cara gambarnya udah paham? Dikit-dikit Pak, nanti dicoba Pak. Oke, yang lain gimana? Coba cari 2811 ini aja kalau gambarin di paket tracer. Yang portnya banyak. Kan Jadi kabel ini yang main router Pak ya, yang portnya banyak Pak, router utama. ya. Ya terserah Pak, router pinggiran juga nggak apa-apa. Ini aja, kreatif kalian aja. Kemudian aduh. Kemudian kalau kita mau gambar tangan, mungkin salah saya juga nggak jelasin dari awal. Kalau gambar tangan kan tadi udah digambarin sedikit-sedikit lah. Itu pakai Cisco juga nggak Pak, yang gambar tangan itu Pak? Terserah, enggak. Jadi aturan dasarnya itu kalau kita ilustrasi jaringan, kalau router itu pakainya lingkaran dengan silang di sini. Kalau disoalkan, tanda tambah gini ya, artinya persilangan ya. Jadi di mana data itu saling bertukar alamat, di sini terjadinya. Nah, kemudian kalau switch kita hubungkan ke switch itu kotak, kemudian ada tanda panah ke sini. Nah, kemudian kalau ke komputer ya udahlah. Kalau gambar komputer susah, kasih aja kotak, di sini tulisin PC gitu. Nah, yang saya mau kan kemarin kalian udah belajar addressing. Kita pakainya 334450/22. Bisa dikopi nggak? Kita sewa IP pool segini. Sebenarnya kalau kalian kayak gini, terus kalian kasih tulisin di sini, switch ke divisi keuangan gitu. PC-nya nggak usah digambar 20, nggak apa-apa. Terus di sini kasih switch ke. Jadi keterangan aja PC CPU-nya 20 gitu Pak. Ya, 20. Di sini divisi apa ya? Akademik. Taruhlah kasih tulisan PC berapa. PC-nya berapa gitu. Ya, kemudian diterusin lah. Nah, kemudian kan kalian udah belajar namanya addressing. Nah, kalian mau saya sih coba mengalokasikan si alamat IP ini. Sebenarnya kalau di sini kalian taruh di sini di routernya 3344555022, otomatis kan semua juga udah dapat IP. Nggak salah, cuma nggak menarik aja jadinya. Gitu. Nah, mungkin kalau saya kasih clue sedikit, Jalan ya Pak.
Misal nih saya mau buat bentar. Nah, coba sebelum kita masuk ke alokasi IP, ada yang tahu nggak ini kalau ini jumlah total IP-nya berapa di sini? Dari 3344 55 sampai berapa? Berapa ROM? Imam Itu Mutaharom. dihitung Pak, bilangan apa binernya kan Pak? Ya, benar. Kalau slash 22, subnetnya 22 berarti ada 24. IP kelas B apa ya? ya, kita nggak usah mikir kelasnya dulu lah. Coba aja pakai. Berarti kan tadi ada yang ngomong 1024. Berarti kan 10 pangkat 2 pangkat 10. Ya, Kan di sini maksimal 32 kan ya. 2 pangkat 10 berarti dibagi 256. ya 256 kali 4. 1024. Nah, kemudian berarti IP pertama berapa? 33 sampai ada 22 kan satu blok ini 3 254 ya Pak ya? 354. ini kan sampai 255. Oh iya 55. Nah, cuma setelahnya kan 56.0 sampai 255. Ya maksudnya nih 5625 ini 55 255 ya. Mungkin waktu ngasih arahan addressing kurang jelas. Ini 55.255. Di sini 56 sampai 255. Kemudian berapa lagi? Kan ada 4 blok nih berarti. 57, 58, ya 0. Masing-masing sampai 255 semua. ya 255 semua. Ya 58. Paham ya? Blocking di sini paham nggak? Kalau misalnya 10 10 0/24 kan berarti dia dari 10.0 sampai 10.255. Ini maksimal. Nah, kemudian kalau misal dari sini ke 2 kita slash lagi jadi 25. Berarti 10.0 sampai 10 titik berapa? 255 juga ya Pak? Slash 25 nih. Kita dari 24 kita sewa 24, kita sewa slash 24. Dari 24 kita slash 25. Jadi 127. Kemudian kita slash lagi, coba yang 25 ini kita slash lagi jadi 26. 10.0 sampai berapa? 92, Pak. Kalau 10 Open book guys coba. gampang, bagi 2 aja. Tinggal bagi dua terus. Ini berarti Yang bagi 2 yang mana Pak? yang dibagi 2 yang belakang sini sih. Gitu. Ya. Jadi kan satu blok itu 256, kita bagi 2 128 kan. Ini kan totalnya 256 IP. 256 IP kita bagi 2 jadi 128. Bagi 2 jadi 63. 64 no bagi 2. Nah, kan nih di sini nih trik
trikinya di sini. Jadi 64 itu kan dihitung dari 0 sampai 63. Seperti itu. Array mulainya dari 0 apa dari 1? Berarti angkanya dari 0 ya mulainya ya Pak ya. 10.0, 10.1 gitu ya. Ya. Itu untuk alokasi IP. Kemudian kalau kita bagi lagi nih /27 berarti 10.0 sampai 10.32 ya Pak ya. 10.32 no. Iya nulisnya di situ 31. Ya, jadi triknya di awal itu pasti genep. Di akhir pasti ganjil bilangannya. Begitu. Karena dia ngitungnya dari 0 tadi Pak ya. Jadi jelang situ. Ya. Kalau /28 berarti berapa maksimal? 10.0 sampai 10.15. Oke, wes, paham. /29 berarti 0 sampai 10.7. 7 bener Pak. benar. Kemudian 30 ya, 30 berarti 0 sampai Titik 3 no. 3 bener nggak? ya 3. Kemarin kalau paling pertama apa? Kalau ingat addressing, alamat apa yang paling pertama? IP paling pertama itu IP public. bukan IP apa dah? network address. Network address. Alamat networknya. IP terakhir NS. broadcast. IP terakhir itu broadcast. Broadcast. Pertama network address, terakhir broadcast. Ya. Jadi kalau /30 maksimal berapa ini? Berapa komputer bisa berapa perangkat bisa dapat IP? Jumlah perangkat. Ayo, ada berapa? Kan jumlah IP-nya 0, 1, 2, 3. Kalau awal udah jadi network address, terakhir jadi broadcast, berarti yang bisa dapat IP perangkat jumlahnya 2. Paham sampai sini tentang pengolahan apa? Pengalokasian IP. Yang terakhir mau orang paham Pak, yang terakhir Pak. Oke. Kita balik ke /24 lagi. Kalau kita punya IP 10.10.10.0/24, berapa jumlah IP-nya? 2/8. 16. Itu 2 kali 8 kayak Mas. 2/8, 256. Oke. Oke. IP pertama punyanya siapa? Network address. Punyanya network address. IP ke 256 punya IP terakhir punya broadcast. broadcast. Berarti sisanya ada berapa IP nih? 256 dikurang 2. 254. 254. Jadi jumlah perangkat yang bisa dapat IP 254. 254 komputer ya Pak.
Iya, gitu. Berarti di setting manual address statis ya Pak ya. Ya terserah mau manual atau DHCP, silahkan aja. Paham nih tentang pengalokasian IP, paham nggak? Insya Allah Pak, dikit-dikit paham Pak. Allah, Pak. Ayo yang lain ngomong lah, kalau nggak paham tuh ngomong loh. Masa Mas Imam doang yang pinter? Pasti Pak Eki enak Eki jangan luring cara iso luring kan aduh. Awake sih. Kadang sih tak wis ning kene ra iso tinggal. Nah, kemudian kita masuk ke contoh kasus tadi ya. Kasusnya kita punya, mungkin saya kasus yang lain aja yang kecilin. Yang tadi kita punya IP/24. Kita mau spesifikasinya, coba kasih soal saya, coba suruh kasih bikin jaringan. Sebutkan, mau bikin jaringan berapa divisi, berapa perangkat, berapa orang. Bebas lah. Dua ruangan aja Pak, lab 1 dan lab 2 Pak, contoh Pak, sampel aja Pak. Kita punya lab, 2 lab. Ya, Berapa komputer yang dipakai? Lab 1 berapa komputer? 10 komputer aja. 10. Lab 2 Samain apa beda Pak? terserah. 15 coba. Enggak rapi. Ntar dirapin lagi. Jadi kita punya 2 lab. Kurang seru lah 2 lab. Kita bikin 3. Oh, 3 lab. Listriknya buara di 3 lab. 3 lab. Kemudian masing lab pertama, lab 1 kita punya 10 PC. Lab 2 kita punya 15 PC. Lab 3 kita punya 50 lah, 50 PC. Nah, kita punya IP-nya berapa berarti? Taruhlah kita punya IP 10.10.0/24. Kita mau pertama nih, alternatifnya kita punya mau bikin berapa router. Yang pertama kita bikin dulu tuh, yang kita pikirin. Apakah kita mau pakai 1 router, kemudian 1 router. Kita pakai 3 main router, 3 router utama, sumber ISP-nya tetap 1 ya Pak ya. Ya, nanti dulu kita biar coba tak kerjain dulu. Kan kalau kita lihat di sini total pengguna itu PC. enggak semua nih, semua 3 ini 65 tambah 10, 75 PC Pak pelanggannya Pak. 75 PC. Berarti butuh berapa IP nih? 75 alamat IP address berarti ya. Ya. 75 tuh berarti di atasnya 63, di bawahnya 127 sebenarnya. Jadi kalau kita sewa IP/24 sisa banyak. Tapi nggak apa-apa. Berarti pakai /24 Pak ya. Ya. Nah, nanti dari sini bisa kita slash lagi kan. Nah, contoh taruhlah kita pertama punya router. Nah, ini kita bikin simulasinya lokal aja. Jadi nanti ISP-nya bisa ditambahkan. Jadi saya pertama punya 1 router nih, desain saya pertama nih, 1 router
dia melayani 3 lab sekaligus. Itu desain saya pertama. Ini lab 1, L1, L2. Kemudian di sini ada L3. Kemudian di sini PC. Gini. IP-nya di mana? IP-nya taruh sini aja nih. Semua di sini 0./24 taruh di IP sini semua. Kayak gini gimana? Nggak salah sebenarnya. Kalau saya yang nilai nggak salah. Cuma jadi kurang menarik untuk sebuah jaringan. Gitu. Ini udah bener kalau gambar kayak gini nggak apa-apa. Ya di sini kasih jumlahnya 10, di sini 15, di sini 50. Cuma kan kalau kita desain ini nggak salah. Cuma Udah bener ya Pak ya. Nanti kurang menarik. Ya, kurang menarik dan ya kalian kan udah belajar addressing dan subnetting. Kemarin kalau subnet diistilahkan sebagai gang-gang. Kalau IP address sebagai alamatnya. Ini desain pertama ya, desain pertama. Kemudian coba saya kasih desain lagi nih. Saya kasih desain mau setiap lab punya router sendiri. Lab punya router sendiri berarti kita punya 3 router. Di sini. Nah, maunya setiap lab bisa langsung saling terhubung. Langsung saling terhubung berarti kan semuanya terhubung koneksi. Nah, kemudian di sini taruhlah switch-nya. Sini switch. Nah, di sini taruhlah R router lab 1, router lab 2, router lab 3. Nah, kita punya ya PC-nya gampang lah. Ini di sini 10 PC, di sini 15 PC, di sini 50 pengguna. Kita punya 10.0/24. Nah, maunya kemudian saya nih kasih bagusnya dialokasikan ini untuk masing-masing lab itu punya subnet sendiri. Yang pertama di lab 1 dari 0 sampai berapa ya kira-kira biar bisa memenuhi si 10 pengguna ini. Kalau 10 kan berarti di atasnya 8 atau di atasnya 7, di bawahnya 16. Kalau 16 tadi catatannya berapa? Slash-nya 28. Nah, ya. Itu siapa tadi yang jawab? Soalnya saya lagi cuma satu monitor jadi nggak bisa mantau Google Meet-nya. Siapa yang jawab tadi 28? Saya, Pak. Oh, Mas Riko. Udah paham nih kayaknya Mas Riko tentang subnetting. Sedikit, Pak. Ya, jadi kita alokasikan aja nih. Di sini 10.0/28. Tadi kan berarti IP pertama NA atau network address itu pasti IP pertama 10.0. Kemudian broadcastnya berapa broadcastnya? 15, Pak. 10.15. Kemudian di sini karena kita terhubung ke router nih, catatan ada router berarti dia butuh gateway itu biasanya setelah network address alamatnya berarti 10.1. Berarti nggawe 10.1 nah alamatnya. Ya, Harus sejalur kan? Ya. Nah, kemudian kita berarti di sini bisa kita cari IP host. Itu dari berapa sampai berapa? 10.2 sampai 14. Ini hostnya. Jadi dari 16 teralokasi cuma sisa
13 bisa dipakai host. Nah, jadi kalau di sini device-nya jadi 15, ya jadi ini, Kurang dari nambah 2 lagi kok gini. ya harus nambah slash lagi, harus buka slashnya. Slashnya harus naik gitu. Nah, kemudian di router 2 nih slashnya 15. Hostnya 15 berarti kan tadi nih, berarti sisanya di sini 10.16 slash, kalau 15 kita punya host 15 tapi dipakai NA ada 3 nih, 3 berarti kita butuh 18, lebih dari 18. Nah, ini kan tadi 16 ya. Ini pokoknya 3 ini yang perlu diingat, perlu diawasin: network address, PC, broadcast, sama gateway-nya. Berarti di sini 15 tambah 3 kan. Kita harus punya standby minimal 18 IP. 18 itu di bawahnya 27 berapa kalau 27? 32 ya. Kalau slash 27 itu kan 32 IP. Berarti di sini 10.16/32. Ya, kemudian kita biar ingat, kalau udah hafal sih nggak perlu dicatat lagi ya. Network address-nya 16, PC-nya sampai 32 berarti 31, gateway-nya ini 17, 10.17. broadcast-nya 33 ding ya. Broadcast-nya 33, gateway-nya 17, host-nya berarti 18 sampai 32. Benar nggak? Di sini 31 atau 3 ini ya? 31 atau 31 ya? 31 atau 33 ya Pak? Berapa? Slash 27 sampai 31 itu. Berarti sampai 18 sampai 30 gitu. Terus yang di lab 3 nih. Lab 3 kita kasih slash berapa lab 3? 10.32 slash 26. Dhuwur mau catat ale. Ya, gampang aja tuh, 26. Berarti totalnya ada 56 IP ya. 64. 64 IP. Berarti NA-nya 32, PC-nya 9 berapa? Hitung dulu coba. Kalau kita lihat catatannya kan berarti 32 sampai 63 sampai berarti 95 ya. Broadcast nih, alamat broadcast. Broadcastnya berarti di 10.95. Ya, hostnya host IP gateway. Kok 32 sih startnya? Bener ya? Jadi gateway-nya di 33. 10.33 ya Pak? Ya. Hostnya
Berarti kan 34 sampai 94. Gitu. Udah bisa terhubung belum? Belum karena yang di sini nih. Kita harus ngasih juga IP untuk antar interface routernya. Nah, interface router ini berapa yang terhubung? Kan cuma 2. Kita cuma butuh 2 alamat IP untuk dua interface. Berarti kita pakai slash berapa? Di sini kalau kita mulai dari 96 slash 30, berarti kan sampainya 100. Kemudian 101 berarti di sini 102 slash 30. Kemudian di sini 107 slash 106 30 gitu. Ya, gimana? Gitu loh maksud saya tugas yang nomor 3 ini. Ada yang rumit ya? Terlalu rumit. Addressingnya dia Pak ya, maksudnya Pak ya. Iya benar. Benar. Emang harus punya catatannya sih Pak, aku tuh ditulis kalau gitu Pak. Terus lalu dibuka oleh. Ya ini kan saya rekam, nanti putar lagi bagian ini kalau bingung, kalau lupa. Gitu. Jadi kayaknya UTS-nya masih soal nomor 3 aja deh. Oke kan gawe kuwi guys ya, Ya kan terserah nih. Dosen apa pakai topologi yang pertama gini, silakan. Tapi nilainya nggak maksimal. Topologi kayak gini boleh, silahkan aja. Cuma yang membedakan karena detailkan dengan ID-nya semua ya Pak ya. Ya kan kalian sudah belajar addressing kemarin. Mau saya sih ilmunya diterapkan lah. Gitu. Ya mana nih? Yang cewek-cewek diem aja. Pada bingung. Gimana Ren? Ada yang tanyain nggak Ren? Cukup Pak, cukup pusing sekali. Ya kalau penjelasan saya terlalu cepat, di internet banyak tutorialnya lah. Iya Pak. Gitu. Tuh, jadi UTS-nya ini ya masih soal nomor 3. Iya Pak, siap. Nah gini deh, biar menantang, semakin rumit topologinya nilainya paling maksimal. Kan gawe sing paling Cuma rata-rata gawe tidak bisa. cuma ya yang efisien lah ya. Nilai akhir. Ya jadi nanti gini, UTS-nya nanti diumumin ke teman-teman, enggak sih. UTS nih, catatan untuk UTS. Soal nomor 3, soal tugas nomor 3. Ya mungkin nanti ada tambahan lagi soalnya. Kemudian nilainya nggak ada nilai 0. Nilainya berapa nih? 50 sampai 100. Yang paling rumit 100 lah. Paling sederhana ya 50.
Nilainya antara 50 dan 100. Ayo, daripada 0 gitu aja lah. Berarti lek oleh sedang nggak itu swita Pak, itu elimo 10. Kalau kopas 0. Biasa kompas gitu rata-rata. Yo, ya. Lemes nilai ini, Pak. Jadi tukang kopas. Bisa lah. Ya kerja bareng-bareng nggak apa-apa. Lihat tutorial di internet nggak apa-apa. Satu divisi satu router boleh. Satu, satu ya sekreatif kalian aja. Oke. Jadi selama setengah semester ini kita udah belajar, udah tahu lah ya apa itu jaringan komputer. Udah tahu? Mana Ya nih? Pak, masih ya. Jaringan C. komputer. Tak tes Apa ya. Kayaknya Mela, coba Mela. Apa jaringan komputer Mel? Oh, yang udah ngumpul siapa yang udah ngumpul? Tak cek dulu lah. Pak, itu dikumpul bisa nggak telat, Pak? Oh, tak upload ya Pak. ya undang diupload aja lah. Baru 4 orang yang ngumpul. Ya kalau misalnya saya lupa terus terkunci otomatis, nanti kabarin saya aja. Mbak Rini, mana Rini Octavia? Keluar. View all submission. Mana nih? Afrida nggak masuk ya di room. Dewi mana Dewi? Dewi Intan Mukti hadir? Kayaknya hadir tadi. Ini ada nih Dewi. Dew. Mana nih Mbak Dewi? Susah nih. Risti Ayu mana Risti Ayu nih? Nanda Subekti. Ada Nanda Subekti. Wah, nggak ada nih. Ya udah. Ada yang bisa ditanyain berarti. Yang lain ada yang mau ngasih pendapat? Apa itu? Gampang tuh pertanyaan nomor 1. Jaringan komputer adalah cuma jaringan komputer adalah. Kemudian kita udah belajar addressing, sudah belajar juga protokol-protokol routing. Topologi belajar ya Pak ya. Hah? Kita belajar topologi juga tadi. Ya, topologi, cara merancang topologi. Kayaknya pertemuan selanjutnya luring dah, Pak, biar lebih paham. Kayaknya mereka pada tidur dah. Ya gimana diajak luring, gak ada yang mau luring kok. Maulid Nabi hari ini, Pak, mereka banyak acara katanya. Oh iya, orang pondok ya padahal. Ya udah. Oke. Sampai BGP, artinya kalau keluar itu kita perlu ISP dan BGP itu melekat di ISP-nya.
Apa penjelasan saya terlalu cepat ya? Tadi kalau konfigurasi ke IP ada DHCP, Penjelasannya enak Pak. kalau Mungkin praktek Pak. Mantap. ya makanya ke kampus bantuin nyusun lab komputer itu. Iya Bersih Pak, besok diwajibkan Pak. bersih kampus, bersihin komputer di lab untuk lab. Itu link absen ada di kolom chat. Silahkan diisi sampai jam 11. Enggak lah. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait apalah jaringan komputer? Screenshot dulu Pak. Yo, coba on kamera. Siapa aja yang bisa on kamera nih, tak tengok lah. Ada Saipul, Ansori, Randy, Riko, Imam Solikin. Mana Imam Solikin? Nah, ini Mbak Mela ada nih. Ini Mbak Dewi ada. Pak Tambi vaksin. Ya, ada yang lagi vaksin. Windows Shift S. Oke. Screen capture saya lagi rusak kayaknya. Ya sampai dubungin air puma tuh. Vaksin. Ya, Randy lagi sibuk milih background. Ya, ada yang mau tanyakan nggak? Mbak Mela ada yang mau tanyain nggak, Mela? Enggak, Pak. Sudah menyerah perkuliahan ini? Apakah sudah menyerah di medan perang, Mela? Saudara Mela? Apa sih, Randy? Mbak Dewi ada yang mau tanyain nggak? Atau Mbak Nur Saida? Cukup, Pak. Ya udah, kalau udah cukup semua, udah ngisi absen, udah lihat link absennya. Sudah, Pak. Ya, silahkan diisi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak atas Selamat waktunya dan ilmunya. selamat UTS. Kayaknya kalau saya kecepatan kayaknya masih sisa seminggu kan, bisa liburan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Saya akhiri ya panggilannya.